Ibu-ibu, bapak jamaah yang dirahmati Allah. Sebelum ta'lim marilah kita baca syahadat istighfar sama Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sonatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka madlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halimu ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'itu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwabu ya Muntakim ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki ya Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Dar ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Warisu ya Rasidu ya Sabur
azza jalla dzikruhu bi asma'ikal husna ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa dzurriyyatina kafir an sayyi'atina wastur ala uyubina wasbur ala nuqsanina warfa darajatina wazidna ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah halalan thayyiban wa amalan sholihah wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahhi ajsadana daiman hayatina ilal khairi qarribna anis syarri ba'idna wal qurba rajauna akhiran innal muna baligh maqasidana waqdi hawaijana walhamdulillahina alladzi hadana sholli wa sallim ala Toha Khalilir Rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiriz zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali, yaitu tentang Asmaul Husna. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji Asmaul Husna yang ke-22 dan 23, yaitu Al-Khafid dan Ar-Rafi. Al-Khafid yang maha keliru ya? Kemarin? Oh salah. Makanya kok terasa beda. Kemarin yang ke-19, sekarang yang ke-20 dan 21. Yaitu Al-Qabid dan Al-Basit. Al-Qabid yang maha menyempitkan rezeki, Al-Basit yang maha melapangkan rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qabid yang maha menyempitkan rezeki dan Al-Basit yang maha melapangkan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala mengambil roh dari tubuh yang mati ketika meninggal dan memberikan roh kepada tubuh ketika hidup. Dia juga mengambil sedekah dari si kaya dan memberikan rezeki kepada yang lemah. Dia memberikan rezeki kepada si kaya sampai tidak ada lagi kebutuhan dan menahannya dari si miskin sampai tidak ada lagi kekuatan yang tersisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dalladzi yuqridu waha qardan hasanan fayudaifahu lahu ad'afan katsirah
wallahu yakbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245. Yang artinya siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, yaitu menafkahkan hartana di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki, dan hanya kepada kamu dikembalikan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan mengkaji Asmaul Husna yang ke-20 dan 21. Ini berkaitan dengan rezeki. Kemarin kita sudah mengkaji tentang Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki. Jadi rezeki menurut Imam Al-Ghazali itu ada dua. Rezeki yang bersifat lahiriah dan rezeki yang bersifat rohani. Rezeki yang bersifat lahiriah yaitu berkaitan dengan kehidupan di dunia ini. Kebutuhan papan, sandang, dan pangan. Itu Allah yang menyediakan. Begitu juga rezeki rohani yang berkaitan dengan kebahagiaan hidup di akhirat. Allah akan menyediakan apa yang dibutuhkan hambanya besok di akhirat. Semua keinginannya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang keinginan yang di dunia belum terpenuhi, maka Allah akan memenuhi semuanya besok di akhirat. Untuk itu kita mengkaji tentang rezeki di dunia. Jadi Allah menyediakan rezeki pada kita untuk apa? Untuk kelangsungan hidup kita. Apapun yang dibutuhkan manusia itu sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan papan, bahan-bahan untuk membuat rumah, Allah sudah menyediakan. Baik kayu, batu, pasir, apapun yang dikaitkan dengan kebutuhan pembangunan rumah, Allah menyediakan bahan-bahannya. Termasuk sandang. Sandang itu pun bahan-bahan bakunya Allah yang menyediakan. Ada tanaman kapas, lalu ada kebutuhan yang berkaitan dengan sandang. Lalu pangan, apalagi pangan. Luar biasa Allah menyediakan pangan pada manusia dalam rangka mempertahankan hidup dari bahan makanan pokok. Ada beras, ada gandum, ada makanan pokok yang di Madura itu jagung, lalu di Maluku sagu, lalu di Arab apa? Kurma. Nah, itu makanan-makanan pokok itu Allah sediakan. Lalu ditambah lagi buah-buahan. Buah-buahan itu ada jeruk, ada semangka, ada duren, ada apa itu? Klengkeng, ada duku, ada pisang. Dan pisang pun tidak hanya satu, ada pisang Ambon, ada pisang Raja, Raja Ayu, Raja Bagus. Ada enggak pisang Raja? Adanya Raja Ayu ya. Saya juga pisang kok pisang Raja Ayu. Biasanya Raja itu bagus, ganteng kok. Ini enggak tahu ini kok Raja Ayu terkenal. Terus, jadi ada pisang kepok gablok, kepok pipit. Nah, luar biasa ini. Ini berkaitan kehidupan di dunia. Tapi kehidupan dunia ini, apapun yang kita inginkan itu masih banyak. Masih banyak yang tidak terpenuhi. Katakanlah kita berkaitan dengan papan, ingin punya rumah yang besar, yang bagus, tidak mesti dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pakaian itu rata-rata dipenuhi.
pakaian. Kecuali pakaian yang mahal-mahal, pakaian sutra misalnya. Itu banyak yang tidak bisa membeli barangkali seperti itu. Lalu makanan itu hampir semuanya terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak terpenuhi itu adalah kesehatan. Semuanya orang yang hidup dunia itu ingin menghindar sakit, ingin menghindar dari kecelakaan, ingin menghindar dari malapetaka. Tapi ini tidak semuanya Allah penuhi. Orang yang ingin menghindar dari penyakit gula malah tahu-tahu kena penyakit gula. Orang yang inginnya menghindar tapi berhubung sudah merupakan kenyataan tidak bisa. Orang inginnya muda terus, sehat terus, kuat terus, tapi di dunia ini tidak mungkin terpenuhi. Kita pasti akan mengalami perubahan dari muda menjadi tua. Lah ini Allah akan memenuhi itu besok di akhirat. Maka Allah menyediakan yang mana rezeki rohani. Bapak Ibu yang saya hormati, urusan rezeki dunia ini tidak usah ada dorongan dari orang lain. Pasti orang itu dengan sendirinya punya cita-cita ingin hidup kaya. Sehingga orang tua sudah merencanakan dari kecil di sekolahan PAUD, setelah PAUD nanti TK, setelah TK SD, setelah SD SMP, SMA, kuliah. Nah ini apa maksudnya? Biar nanti anaknya setelah dewasa itu bisa memperoleh pekerjaan. Nah pekerjaan itu butuh keahlian. Nah keahlian inilah yang dikejar oleh orang-orang tua dalam rangka apa? Membimbing anaknya agar kelak bisa memperoleh kekayaan, bisa hidup secara sejahtera. Tapi kadang-kadang kita sebagai orang tua itu kadang-kadang kurang memperhatikan tentang kebahagiaan akhirat. Sehingga anak itu dikejar, dikasih pelajaran yang sifatnya berkaitan duniawiyah, sampai ada les bahasa Inggris, les matematika, les kimia, les fisika, itu tujuannya apa? Agar anaknya nanti bisa punya keahlian dan memperoleh pekerjaan yang baik dengan keahlian itu. Tapi kadang-kadang lupa tentang bekal untuk kebahagiaan akhirat. Sampai lulus SMA aja baca Al-Quran tidak bisa. Nah, ini perlu evaluasi ya Bu ya. Jangan sampai kalau anaknya sudah kadung besar ya enggak apa-apa, tapi cucu-cucunya itu nanti kita perhatikan. Karena bagaimanapun juga kita tetap membutuhkan bekal untuk kehidupan akhirat. Bagaimana anak kita, cucu kita bisa membaca Al-Quran. Bagaimana anak kita, cucu kita bisa melaksanakan sholat dengan baik. Bagaimana anak cucu kita bisa karena itu dibutuhkan. Man arodat dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man arodal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Jadi untuk memperoleh kesejahteraan, kebahagiaan dunia ini tetap membutuhkan ilmu. Tanpa ilmu ya tidak memperoleh. Bagaimana bisa diterima di perusahaan sebagai direktur katakanlah. Kalau hanya lulusan SD begitu. Jadi tetap butuh ilmu. Tapi untuk kebahagiaan akhirat itu pun dibutuhkan dengan ilmu. Bagaimana cara sholat yang baik, bagaimana wudhu yang baik, bagaimana berpuasa, semuanya butuh ilmu. Tanpa ilmu, ya sia-sia. Sia-sia, jadi kita harus pakai ilmu. Jadi katakanlah sholat itu ada ilmunya, tidak asal-asalan ya Pak Bas ya, pakai ilmu. Untuk bekerja memperoleh sesuap nasi aja dapat ilmu apalagi untuk surga. Jadi
Lalu apa yang kita peroleh dari mengkaji Al-Qabid dan Al-Basit? Yaitu ketika seseorang itu berulang-ulang baca Al-Qabid dan Al-Basit itu, ketika dia dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sadar bahwa rezeki yang banyak ini bukan hasil kerja keras saya, tapi ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia berpandai-pandai mensyukuri nikmat rezeki yang banyak itu. Untuk apa? Untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kewajiban zakat datang, dia dengan ringan mengeluarkan zakat. Ketika infak juga ringan dengan, karena sadar bahwa pemberian Allah ini harus saya manfaatkan. Saya manfaatkan mumpung diberi kenikmatan. Lalu ketika orang itu disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sadar bahwa saya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan pahala yang banyak bagi saya kalau saya bersabar atas ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah kerja pontang-panting, rencana buka warung makan sudah dilaksanakan, tahu-tahu tiap hari bobor terus. Ini ujian. Sebab kalau kita menuntut apa yang kita inginkan, saya buka warung makan harus laris, harus laku, nanti stres Pak Judawi. Ketika disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak sadar bahwa Allah itu menyempitkan rezeki, kita akan menuntut diri kita kurang apa. Sampai akhirnya akal tidak berjalan, lalu ke dukun Pak Bas. Dukunnya bilang, tetangga kamu itu. Lah jadi masalah. Tetangga enggak tahu apa-apa bilang tetangga kamu itu enggak terima kamu jualan. Ini menjadi persoalan. Tapi kalau kita punya benteng, sudah berulang-ulang baca Asmaul Husna, kita berbaik sangka. Berbaik sangka pada Allah. Allah yang menyempitkan rezeki. Walaupun toh di dunia ini kita menghadapi kesulitan, di akhirat nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesabaran ini pahalanya jauh lebih banyak daripada apa yang kita peroleh di dunia. Enak ya Pak Haji ya? Enak, tapi prakteknya aja sulit. Kita harus berulang-ulang belajar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan mengkaji ini waktu Al-Qabid sama Al-Basit, Pak Bambang guyang-guyu. Angel iki prakteke. Iya, ada beberapa pengumuman J. Yang pertama, insya Allah benjang Rabu ada peringatan nuzul Quran barengan sama anak-anak TPG. Seperti biasa kita ada nanti yang khatam, jadi 30 juz, nanti ada yang mungkin milih satu juz tapi nanti dibaca di rumah, di sini hanya khataman. Kemudian yang kedua, malam 21, malam 23, 25, 27 dan 29 insya Allah akan ada sholat tasbih plus sahur bersama. Nah, sahur bersama tanggal 21 sudah ada yang ngecim. Nah, nanti misalnya tanggal 23, 25, 27, 29 siapa yang bisa sedekah, matur saya. Kemudian kalau enggak bisa ya nanti ibu-ibu sudah koordinasi, nanti punya apa di rumah bareng-bareng dibawa di masjid. Ngaten nggih, matur nuwun ibu-ibu, terus insya Allah akan sholat tasbih dan dimulai sekitar jam 2:30 mungkin. Jadi bukan jam 12,
jam 2:30 biar langsung habis sholat kita makan bareng-bareng sahur bersama. Ngaten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.